Hai. Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 8. Welcome to my IPS class. Yuk belajar IPS bersama Bu Ulia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Coba kalian perhatikan peta berikut ini. Anak-anak, ini adalah peta jalur darat perdagangan antara India dengan Cina. Nah, inilah cikal bakal masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Dari itulah mengapa jalur ini disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra ini merupakan jalur darat satu-satunya yang membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman lagi. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Apa saja keuntungan tersebut? Keuntungan yang pertama adalah Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Para pedagang beristirahat sejenak di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sedangkan keuntungan yang kedua adalah masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu Indonesia dengan Cina ataupun Indonesia dengan India. Hal ini membawa dampak positif bagi perdagangan di Indonesia yang semakin ramai, dan tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pribumi. Selanjutnya yuk kita bahas beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang para penguasa di Indonesia. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Menurut teori ini, ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum kesatria atau kaum prajurit. Kekalahan kesatria di India maupun Cina membuat mereka melarikan diri hingga ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Vaishya. Menurut teori ini, pedagang India maupun Cina memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik yaitu para pemuda mempelajari sendiri ajaran Hindu-Buddha ke India ataupun Cina untuk selanjutnya kembali menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di My Class IPS. Belajar IPS bersama Bu Ulia dengan materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.